Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalamardika Amron dengan NPM 24311080. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kernel, itu otak dari sistem operasi. Yang pertama adalah apa itu kernel? Yang pertama adalah inti sistem operasi. Kernel adalah jantung dari dan inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan mengontrol seluruh sumber daya komputasi Anda. Yang kedua adalah jembatan hardware dan software. Kernel bertindak sebagai jembatan penting yang tak tergantikan, menghubungkan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, agar dapat berkomunikasi dengan harmonis. Yang ketiga adalah operasi optimal. Tanpa adanya kernel, sistem operasi tidak akan mampu berfungsi secara optimal, bahkan mungkin tidak dapat berjalan sama sekali. Selanjutnya adalah fungsi utama kernel. Yang pertama adalah manajemen memori, mengatur alokasi dan penggunaan memori fisik dan virtual untuk semua aplikasi yang berjalan. Yang kedua adalah manajemen proses, mengelola siklus hidup, proses, penjadwalan, dan memungkinkan multitasking yang efisien. Yang ketiga adalah manajemen input dan output, mengontrol komunikasi antara CPU dan perangkat keras eksternal seperti keyboard, printer, dan hard disk. Yang keempat adalah manajemen sistem file, mengelola struktur menyimpan data, memungkinkan akses, pembuatan, dan modifikasi file. Dan yang terakhir adalah manajemen jaringan, menyediakan fungsionalitas untuk komunikasi jaringan, mengelola koneksi dan paket data. Selanjutnya adalah cara kerja kernel. Yang pertama adalah inisialisasi bootloader. Saat komputer dinyalakan, bootloader memuat kernel yang telah dikompilasi ke dalam memori utama. Yang kedua adalah pengambil alihan kendali. Setelah dimuat, kernel mengambil alih kendali penuh sistem, mengatur semua proses awal hingga OS siap digunakan oleh pengguna. Yang ketiga adalah multiplexing sumber daya. Kernel melakukan multiplexing, mengolah kapan dan berapa lama setiap program dapat menggunakan perangkat keras, memastikan distribusi yang adil dan efisien. Yang terakhir adalah abstraksi hardware. Kernel menyediakan lapisan abstraksi untuk hardware, menyembunyikan kompleksitas perangkat keras dari programmer dan aplikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kernel. Yang pertama adalah monolithic kernel. Semua layanan inti sistem operasi terintegrasi dalam satu modul besar, menawarkan performa tinggi namun kurang fleksibel. Yang kedua adalah microkernel. Kernel yang minimalis hanya berisi fungsi-fungsi dasar. Layanan lain dijalankan di luar kernel sebagai server, meningkatkan stabilitas. Yang ketiga adalah hybrid kernel, menggabungkan kelebihan monolithic performa dan mikrokernel stabilitas dengan beberapa layanan penting di dalam kernel dan lainnya di luar. Dan yang keempat adalah exokernel, menyediakan abstraksi hardware yang sangat minimal, memungkinkan aplikasi mengelola sumber daya hardware secara langsung untuk optimasi. Selanjutnya adalah contoh kernel yang populer itu. Yang pertama adalah Linux, merupakan monolithic kernel yang sangat populer, menjadi tulang punggung bagi banyak server, sistem embedded, dan distribusi desktop seperti Ubuntu dan serta Android. Yang kedua adalah Windows NT, bagian dari keluarga Windows NT menggunakan hybrid kernel yang menggunakan elemen monolitik dan mikrokernel yang untuk performa dan kendalan. Dan yang ketiga adalah Mac OS. Sistem operasi Apple macOS didukung oleh kernel XNU, sebuah hybrid kernel yang merupakan perpaduan dari Mac, mikrokernel, dan komponen BSD monolitik. Selanjutnya adalah pentingnya kernel dalam sistem operasi. Efisiensi dan stabilitas. Yang pertama adalah efisiensi dan stabilitas. Menjamin sistem operasi berjalan efisien, bebas crash, dan stabil, minimalkan gangguan dan memaksimalkan produktivitas. Yang kedua adalah multitasking optimal, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang optimal untuk menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan tanpa hambatan. Yang ketiga adalah keamanan sistem, mengatur akses ke perangkat keras dan sumber daya penting, menjaga sistem tetap aman dari ancaman eksternal dan internal. Dan terakhir adalah pengembangan aplikasi, menyediakan abstraksi hardware yang memudahkan pengembangan aplikasi untuk membuat program tanpa perlu memahami detail hardware. Kesimpulannya adalah kernel adalah otak yang tak terlihat namun vital, mengulur seluruh aktivitas sistem operasi dan menjadi fondasi utama stabilitas, keamanan, serta performa komputasi modern. Yang pertama adalah pusat kendali. Kernel adalah entitas sentral yang mengkoordinasikan setiap operasi di dalam sistem. Yang kedua adalah pemahaman mendalam. Mempelajari kernel membuka wawasan tentang cara kerja komputer di level paling dasar.
Dan yang terakhir adalah sistem optimal. Kernel yang dirancang dengan baik menghasilkan sistem operasi yang cepat, stabil, dan aman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.